One Piece live action season 2, let's go! At first they were merely a rumor. Dark whisper. Ooh. They are Baroque works. Oh. They're an organization of assassins. Aksennya. Little Garden, okay. It's the absence of hope. You will never find the One Piece. My friends. Together. There's nothing we can't take on. So you're a captain of the Straw Hat Pirates? Monkey D. Luffy. You might think you're unstoppable, but your friends aren't made of rubber. Okay. You got Oh my god! Oh my god! Oh my god! These guys are unstoppable! Oh my god! Banyak banget! Now's my turn. Good luck. Oh, Robinnya keren banget. Ah! Oh my god. Ada banyak banget yang keren di sini 10 Maret. Oke. Damn, mereka going all out. Bener-bener mau seaneh apapun, mau sekonyol apapun desainnya. Gila, aku masih shock ngelihat Mr. Tree bener-bener pakai 3 di rambut ya atas kayak gitu. Semua desain aneh, karakter-karakternya yang konyol banget desainnya. One Piece ini termasuk yang lumayan susah buat diadaptasi menjadi live action karena kita tahu kan karakternya itu desainnya itu konyol semua ya kan. Bahkan untuk ukuran anime, aku sering banget ngelihat orang-orang kayak One Piece ini karakternya konyol-konyol banget, desainnya nggak kayak karakter di anime ini, keren-keren. Bahkan untuk ukuran anime pun itu udah termasuk konyol, apalagi untuk live action ya kan. Tapi mereka nggak takut, mereka pakai desain sekonyol mungkin di situ sesuai sama komik aslinya. Aku respect banget aku sama keputusan mereka. Dan somehow porsinya itu pas, nggak bener-bener bikin kelihatan kayak cringe. Mungkin kuncinya itu karena para aktornya bener-bener memperlakukan itu dengan sangat serius. Oh, Zoro pakai 3 pedang, satunya ada di mulut. Padahal konyol kan, cuman aktornya bener-bener memperlakukan itu sangat serius kalau itu memang jalan hidupnya dan itu keren bagi mereka. Itu masuk juga untuk para karakter-karakter yang lain di sini. Para anggota Baroque Works, desain mereka luar biasa konyol. Tapi para aktornya memperlakukan itu dengan sangat serius. Mungkin kuncinya ada di situ sih. By the way, aktornya Nico Robin by the way. Gila, bagus banget castingnya di sini. Cantik, of course cantik lah ya. Mayoritas semua aktor di sini banyaknya cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Tapi selain cantik ya, dia ini auranya ini bener-bener Nico Robin banget. Kelihatan mature, kelihatan dewasa, kelihatan dingin, kelihatan agak bengis juga. Tapi di porsi yang pas, nggak yang bener-bener bikin kita jadi ngerasa tetap likeable gitu. Waktu dia jalan ke markas Marine terus maksa mereka buat nembak diri mereka sendiri, itu gila banget sih. Aku juga suka aksen dia waktu ngucapin jurus. Mantep banget. Tapi itu bikin aku agak sedikit bingung sih, karena adegan ini nggak ada di komik, nggak ada di anime ya. Robin kayaknya nggak pernah benar-benar masuk ke markas Marine, jadi kayaknya memang ada beberapa perubahan sedikit, ada penyesuaian cerita di sini. Sebenarnya sih aku nggak terlalu masalah kalau ada perubahan di sini, asal nggak terlalu mempengaruhi jalan cerita utamanya, nggak terlalu banyak berubahnya. Kayak di Lockdown misalnya, di sini kita bisa ngelihat ada markas bagi di situ, sirkus gede dibangun di situ. Ini nggak ada di anime sama nggak ada di komiknya. Tapi menurutku ini nggak akan merubah banyak. Aku bisa ngebayangin mungkin di Lockdown itu bagi semacam kayak nyamar, membaur sama masyarakat di sana, ngebangun semacam pertunjukan bareng sama Alvida of course. Di background kita ngelihat udah ada mulai macam petir atau badai di situ. Pertanda dragon udah mulai deket. Terus di sini kita ngelihat panggung eksekusi kesambar petir. Jadi jelas mereka masih setia sama alur yang ada di komik sama animenya. Reverse Mountain kelihatan oke, CGI-nya makin bagus dari season 1. Little Garden juga kelihatan oke banget. Ada kerangka dinosaurus itu kita bisa ngelihat di belakang. Baroque Works kayak yang aku bilang tadi, gila banget semuanya. Dimulai dengan Miss Wednesday dengan senjata rantai meraknya. Terus di satu adegan dia ngeluarin jurus tarian. Kayak aduh, ini aku nggak nyangka kalau ini bakalan dipakai. Maksud gue, mikir kalau karakter ini akhirnya jadi Vivi gitu ya. Di adegan ini dia ngeluarin tarian buat ngerayu Zoro gitu, buat ngehipnotis.
Zoro sama Vivi pernah ngobrol soal ini nggak sih? Mereka bener-bener all out banget di sini. Vivi masih menjadi Miss Wednesday, dia masih jadi musuh ya. Anggunnya kelihatan, tapi di sini lebih ke arah keras. Sebenarnya aku pengen lihat dia waktu udah jadi Vivi, waktu udah gabung sama kelompok topi jerami ya. Cuman kemungkinan besar hal itu nggak akan masuk di trailer karena itu spoiler ya. Karena kan waktu pengenalan utama dia itu masih jadi musuh. Buat saat ini kita cuma bisa ngebayangin penggambaran Vivi dari video pengenalan cast-nya kemarin. Dari video ini kita bisa ngelihat penampilan aktrisnya dengan makeup yang soft, bukan keras ala villain ya. Aura putri Vivi-nya juga kelihatan banget. Lembut, baik hati, ceria, tapi juga dewasa. Oh ya, buat yang masih bingung sama pemilihan cast-nya, Vivi ini diceritakan sebagai putri dari kerajaan Arabasta, negeri padang pasir yang terinspirasi dari Mesir dan India. Ibu kotanya sendiri, Alubarna, itu terinspirasi dari kota di negara bagian Rajasthan, wilayah barat laut India. Jadi pemilihan cast-nya memang harus antara aktris Arab atau India. Dan akhirnya terpilihlah Charitra sebagai Vivi. Terus partnernya Miss Wednesday di sini Mr. Nine, desainnya juga mantep banget. Di sini dia juga jago berantemnya, dia bisa nahan pedangnya Zoro pakai baseball bat-nya dia di belakang pula. Aku nggak inget kalau dia sejago itu waktu di komiknya sebenarnya. Tapi ya make sense sih, mereka agen Baroque Works kan. Terus duo Miss Valentine sama Mr. Five di sini, keduanya 100% berasa kayak keluar dari komiknya. Kita sedikit ngelihat jurusnya Miss Valentine di sini waktu jatuhin Nami sama Vivi. Terus adegan di Little Garden, Mr. Five pakai pistol. Apa jangan-jangan upilnya ini dimasukin di pistol buat amunisi? Karena upilnya itu bisa meledak kan, mungkin buat amunisi ya dimasukin ke pistol, der kayak gitu ya. Terus ada Mr. Tree, David, aktornya gila. Aku masih nggak nyangka kalau kita bener-bener dapet dia buat memerankan Mr. Tree. Dia ini beberapa kali masuk ke DC, masuk ke Marvel, bahkan ini dia juga udah masuk ke Street Fighter jadi M. Bison ya. Jujur aku kurang suka lihat dia jadi M. Bison karena dari segi look itu nggak mirip sama sekali. Tapi dia mirip banget sebagai Mr. Tree. Mirip banget. Meskipun aku ngelihat waktu dia ngeluarin lilinya itu CGI-nya masih agak-agak gimana gitu kan. Tapi ya ada banyak banget adegan CGI di season 2 ini, terutama Chopper ya. Jadi ya udahlah ya. Terus partnernya Mr. Tree ada Miss Golden Week di sini. Somehow Miss Golden Week kelihatan mirip sebenarnya. Dia ada beberapa boneka di situ, bonekanya kelihatan creepy. Penggambaran Miss Golden Week di sini mungkin akan dibuat sedikit creepy. Luffy kelihatan stres banget ngadepin dia di sini, wajar sih karena kekuatan Golden Week ini kan memaksa musuhnya untuk melakukan apa yang dia mau, dan ini lawan dari kebebasan. Luffy nggak suka banget waktu digituin. Terus ada Mr. Egg alias Igaram di sini. Aku bener-bener kaget ngelihat dia ngeluarin pistol dari rambutnya ditarik pakai dasinya itu. Mereka bener-bener all out banget. Cuman jujur aku kurang serak sih sama castingnya, karena bayanganku itu dengan gaya rambut seperti itu kayak bangsawan Perancis di zaman dulu gitu kan. Jadi castingnya menurutku kurang cocok di sini. Terus partnernya dia, Miss Monday, kenapa nggak kelihatan? Aku agak-agak takut kalau Miss Monday ini dihapus dari live actionnya, padahal dia itu salah satu representasi cewek kekar di One Piece, dan kita jarang ngelihat itu di One Piece karena biasanya cewek-cewek di One Piece itu dibuat langsing kayak gitu, kurus gitu kan. Jadi aku agak-agak kecewa kalau Miss Monday ini di skip sebenarnya. Terus ada The Unluckies, gila banget mereka bener-bener ngeluarin. Oke, aku sebenarnya seneng yang lihat mereka bener-bener all out, semua desain yang aneh-aneh bener-bener dihajar semuanya. Terus aku langsung keinget, terus Sanji kenapa alisnya nggak dibuat melingkar-lingkar kayak gitu? Apa susahnya sih? Ya nggak sih kalau mereka seberani itu untuk semua agen Baroque Works dibuat sekonyol mungkin, semirip mungkin sama komiknya. Kenapa alisnya Sanji enggak? Itu cuman alis. Aku yakin Tas Skyler aktornya tetap bakalan kelihatan oke, meskipun alisnya melingkar. Mungkin ini salah satu keputusan yang dilakukan di season 1. Mungkin di season 1 mereka masih agak-agak nyoba-nyoba sedikit. Kita kayaknya nggak boleh ini dibuat terlalu gimana-gimana kayak hidungnya Usopp. Untuk hidungnya Usopp aku setuju sih, karena itu bakalan kelihatan agak sedikit aneh banget, terlalu aneh sebenarnya kalau buat live actionnya kayak itu. Terutama karena mayoritas orang lain itu hidungnya normal ya kan, dan hidung itu lebih kelihatan mencolok banget. Tapi menurutku alis melingkar itu nggak terlalu sih. Terus kita ngelihat Sanji masuk ke rumah lilin, dia bakalan jadi Mr. Prince ngobrol sama Crocodile. Yang ini Drum Island, desainnya oke banget. Terus ini kayaknya adegan di dalam istana ya. Kita ngelihat Luffy kayaknya lagi mau ngelawan Wapol di sini. Nah, untuk Luffy ini bajunya agak-agak nggak enak sih. Kelihatan banget itu baru, cuman dikasih kayak kotoran-kotoran kayak gitu biar kelihatan kotor gitu kan. Cuman kelihatan banget itu bajunya masih baru. Soal ini agak
belum ada terlalu banyak perkembangan dari season 1 ya. Di season 1 itu juga problemku, bajunya masih kelihatan baru mayoritas ya. Terus wig-nya juga di season 1, wig-nya Nami sama wig-nya Shanks sama wig-nya Nojiko itu kelihatan kurang. Shanks di episode-episode akhir sama Nami agak lumayan sedikit, lumayan lah ya. Sebenarnya wig-nya itu mereka nggak jelek semua. Untuk Sanji itu wig-nya bagus banget itu Sanji. Cuman somehow untuk karakter-karakter kayak Nami, Nojiko, dan di sini Vivi, rambutnya kelihatan agak kurang. Tapi untungnya Nico Robin di sini kelihatan banget pakai wig sebenarnya. Cuman wignya masuk ke arah yang lumayan bisa ditoleransi lah ya. Tapi untuk baju, ya bajunya Nico Robin waktu di atas kapal sama bajunya Luffy di sini kelihatan baru banget. Jadi semoga di season selanjutnya mereka bisa lebih memperhatikan lah ya. Trailer ini sangat-sangat fokus ke anggota Baroque Works, terutama untuk Nico Robin. Mereka benar-benar nge-highlight banget Nico Robin di sini. Season 2 ini kayaknya benar-benar bakalan fokus ke Baroque Works, terus diakhiri dengan pertarungan bareng Wapol di Drum Island. Dan soal itu sebenarnya firasatku agak-agak kurang enak sih. Aku ngerasa kayak Wapol mungkin diset sebagai raja yang terlibat dengan Baroque Works. Itu bakalan jadi perubahan besar banget dari komiknya. Tapi kalau eksekusi mereka bagus dan dibuat make sense, dibuat masuk akal, oh iya masuk akal karena Wapol karakternya begini, karena dia ini begini-begini, mungkin itu bakalan bisa masuk dan jadi perubahan yang bagus. Semoga aja nggak maksa lah. Overall, aku puas banget sama teaser ini. Masih teaser, belum trailer. Kelihatan jauh lebih oke dari season 1. Jauh lebih mahal dari season 1. Jauh lebih detail dari season 1. Terutama untuk desain para karakter-karakter anehnya. Mereka jauh lebih berani, jauh lebih nekat di sini. Tayangnya 10 Maret, nggak jauh lagi, nggak sabar banget aku. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.